Oke, baik. Saya mengucapkan selamat datang kembali untuk Bapak dan Ibu pada tutorial pembuatan website secara mandiri. Kemudian di sini melanjutkan video yang kemarin, sekarang kita akan mulai untuk mengenali menu-menu apa saja yang ada pada WordPress dan juga plugin apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah website. Nah, karena sebelumnya saya sudah memberitahu caranya untuk mengakses WordPress, di sini ada cara kedua untuk mengakses WordPress sehingga bisa lebih mudah dikenali, yaitu adalah dengan menuliskan nama domain yang sudah dibeli kemarin, misalnya mebelutama.xyz, kemudian dikasih garis miring, kemudian wp strip admin. Jadi, misal nih, saya kasih contoh, kalau misalnya domainnya Bapak Ibu itu adalah formakerpass misalnya. .com, itu kalau ingin login, itu tinggal garis miring wp admin. Jadi WP adminnya ini tetap, sedangkan yang formakerpass-nya itu disesuaikan dengan domain yang sudah dibeli oleh masing-masing Bapak dan Ibu. Contohnya misalnya google.com, kalau misalnya Google pakai WordPress, ini contoh saja ya. Itu seperti ini. Tapi ini nggak ada seperti ini. Jadi karena ini adalah kemarin kita pakai mebel utama.xyz/wp-admin. Seperti ini. Oke, kita langsung enter. Lalu akan masuk ke halaman login seperti ini. Kemarin saya sudah instruksikan untuk menulis username dan password. Nah, itu digunakan untuk melakukan login. Di sini kita langsung namanya adalah mebel utama, passwordnya adalah admin1234. Ini dicek kalau misalnya mungkin ada kesalahan penulisan, tinggal diganti-ganti. Kalau misalnya kepengen nggak diketahui oleh orang, bisa langsung di hide atau disembunyikan. Klik login, lalu akan muncul halaman seperti ini, sama dengan yang kemarin sudah sempat saya jelaskan. Nah, karena di sini masih berbahasa Inggris ya, mungkin ada beberapa yang lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Inggris atau mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita ganti dulu aja menggunakan bahasa Indonesia biar lebih familiar. Kita langsung ke menu setting. Kita klik. Jika ingin mengganti bahasanya, kemudian kita scroll ke bawah sampai ada tulisan ini, site language. Kalau misalnya pada tampilan WordPress Bapak Ibu sudah menggunakan bahasa Indonesia, tidak perlu diganti, tahapan ini bisa langsung dilewati, tapi jika berbahasa Inggris, bisa diganti terlebih dahulu. Ini kita cari Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian klik ini, tombol Save Changes. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah berganti ya namanya, pengaturan umum, pengaturan telah disimpan. Ini sudah selesai. Langsung kita akan memulai penjelasan mengenai menu-menu yang ada di WordPress. Pertama, ini adalah menu dashboard. Nah, menu dashboard ini adalah menu di mana kita bisa melihat semua hal yang udah kita lakukan di WordPress. Seperti buat post, tambahkan laman, siapkan beranda. Nah, ini. Mungkin ini bisa dipakai dengan baik ataupun tidak, terserah. Kita lanjut ke, ini ada pembaharuan. Ini seperti update aplikasi kalau di laptop atau di smartphone, itu boleh melakukan pembaruan atau tidak, itu terserah. Kemudian ada post. Nah, di post ini, post itu adalah semacam tulisan, artikel-artikel yang mungkin memang kita mau tambahkan. Semua ini tergantung pada website Bapak Ibu. Misalnya website Bapak Ibu itu tidak perlu atau tidak memerlukan artikel, maka ini tidak terlalu digunakan. Kemudian ada media. Nah, untuk media ini adalah gambar-gambar bawaannya WordPress. Ini bisa upload atau pasang gambar dari komputer Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya gambar sendiri, misalnya gambar kursi atau gambar meja, itu tinggal tambah baru gini, kemudian pilih berkas,
dan menuju berkas dan menuju gambar yang ingin ditambahkan nanti untuk website ini gitu. Misalnya gambar kursinya atau gambar meja yang sudah tersedia pada foldernya Bapak Ibu. Kemudian ini ada laman. Nah, ini yang mungkin akan kita gunakan. Laman itu seperti ini. Kotak ini itu adalah halaman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada website gitu ya, website misalnya ini mebelutama.xyz. Nah, ini adalah lamannya. Ini masih belum ada yang ditemukan karena kita belum membuat apa-apa. Ini adalah laman. Kalau misalnya kita pencet ini, terus keluar baru. Nah, itu adalah laman juga. Seperti itu. Ini nanti jadinya nggak seperti itu, belum diganti saja. Oke, kita lanjut ke komentar. Nah, di komentar ini, komentar itu adalah nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu udah bikin website, terus ada pengunjung yang berkomentar di websitenya Bapak Ibu akan keluar di sini. Seperti itu. Nanti ada tulisannya, komentarnya apa, siapa yang nulis, gitu. Kemudian ada tampilan. Nah, di tampilan ini yang kita bisa ubah-ubah. Nanti kita akan banyak belajar di sini, akan banyak menyesuaikan keinginan di sini, karena tampilan ini yang nanti akan digunakan untuk membuat website. Jadi tampilan ya seperti yang bisa dideskripsikan, tampilan adalah apa yang bisa kita lihat gitu, pada sebuah website. Kemudian ada tema. Nah, tema ini adalah kita kan nggak, misalnya Bapak Ibu nggak kepingin membuat dari awal banget, nah itu bisa menggunakan tema. Dengan menggunakan tema ini, kita tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan, tapi memang lebih terbatas karena kita harus menyesuaikan dengan tema. Sedangkan kalau kita bikin sendiri, kita bisa berekspresi. Tapi kembali lagi tergantung Bapak Ibu lebih suka apakah sudah jadi tinggal diubah-ubah kata-katanya atau gambarnya, atau memang mau kayak buat atau berinovasi desain sendiri. Kemudian ini ada sesuaikan. Nah, disesuaikan ini itu adalah kita menyesuaikan halaman mana harus nyambung ke halaman mana. Misalnya kalau misalnya kita ngeklik admin situs akan nyambung ke laman mana, keluar nyambung ke laman mana, terus halaman mana yang mau dijadikan sebagai halaman utama, itu di sini diaturnya. Kemudian kembali ke widget. Nah, di widget ini itu kayak apa ya, di samping-sampingnya itu mau dikasih apa? Istilahnya kalau misalnya di dalam website, kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat ya, itu seperti apa ya? Menu-menu yang ada itu apa gitu. Contohnya gini. Kita langsung ke contohnya aja ya. Atau mungkin Tokopedia. Kita lihat websitenya Tokopedia. Nah, widget itu ini seperti tentang Tokopedia. Ini semua adalah ini produk-produk terjual atau apa, itu adalah widget. Mungkin lebih mudahnya seperti itu. Oke, kemudian untuk menu. Nah, ini mau menu apa yang diinginkan ada di website. Ini sudah sih tidak terlalu digunakan untuk urban options dan penyenting tema, untuk saat ini belum pernah digunakan. Kemudian untuk plugin. Nah, plugin itu adalah semacam aplikasi yang bisa mempermudah kegiatan kita saat menggunakan website. Itu namanya plugin. Kemudian di sini kita bisa menemukan banyak plugin. Nanti kita menggunakan plugin yang namanya adalah Elementor. Tapi sebelum itu kita langsung ke pengguna dulu. Nah, di pengguna ini Bapak Ibu itu bisa mengakses WordPress, atau bisa misalnya nanti saya sudah bikinkan website utama for MakerPass. Nah, di situ tuh bisa dirubah-rubah gambarnya. Itu nanti tinggal tambahkan pengguna baru, terus habis itu orang lain selain saya yang buat itu bisa mengubah-ubah, mungkin ada updatean terbaru gambarnya, atau mungkin harganya berubah. Nah, itu orang tersebut bisa menggantinya karena berperan sebagai administrator. Nanti tinggal tambah baru aja. Untuk ya ke bawah ini mungkin tidak terlalu banyak digunakan ya dalam tutorial ini.
Nah, ini untuk pengaturan seperti tadi, mungkin ingin mengatur bahasa, zona waktunya, kemudian tanggalnya, dan segala macam. Seperti itu.